Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari longsor Banjarnegara, Jawa Tengah, kami telah terhubung dengan reporter TV One ada Edi Mustafa yang sudah berada di lokasi. Edi, selamat pagi, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat pagi. Untuk kondisi saat ini, bencana tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Penelarum, Kabupaten Banjarnegara. Untuk kondisi saat ini, para relawan tim SAR gabungan saat ini lagi mengadakan persiapan untuk melakukan operasi pencarian korban yang berada di 3 titik longsor yang untuk difokuskan di situ dengan bantuan alat berat yang sudah ada di lokasi, ada sekitar 5 alat berat, kemudian yang sudah berada di depan posko ini, tempat saya melaporkan, sudah ada 4 alat berat yang digunakan untuk membantu pencarian korban. Selain itu juga nanti dalam pencarian korban longsor itu sendiri dibantu dari anjing pelacak milik dari Basarnas maupun dari Polri. Kemudian dari tim SAR gabungan hasil pencarian kemarin siang ditemukan 1 korban yang berada di titik sektor A yang diketahui identitasnya bernama Ibu Tui, umur sekitar 50 tahun. Kemudian dari hasil penemuan ini untuk korban yang hilang itu masih ada 25 orang. Kemudian untuk korban keseluruhan yang meninggal dunia ada 3 orang, sedangkan 4 orang lagi masih dirawat di puskesmas maupun di rumah sakit. Kemudian untuk para warga yang mengungsi difokuskan ada di 3 titik, yaitu di kecamatan, di SD maupun di GOR. Total keseluruhan dari pengungsi sekitar ada 937 begitu. Ya, Edi, untuk pagi hari ini sendiri rencananya pencarian akan dimulai kembali pukul berapa dan apakah kemudian dari pantauan Anda di lapangan, apakah ada temuan kendala berarti begitu bagi para petugas dalam melakukan proses pencarian pada pagi hari ini, Edi? Untuk rencana pencarian seperti yang sebelumnya, itu nanti sekitar pukul 6 pagi nanti akan diadakan apel tim SAR gabungan, kemudian dilanjutkan pencarian yaitu untuk para relawan. Sedangkan para relawan tim SAR gabungan ini yang sudah terdata di Basarnas ada sekitar 700 orang. Itu yang terdiri dari TNI Polri, tim SAR, Basarnas maupun dari relawan dari berbagai daerah. Kemudian nanti di para tim SAR gabungan ini akan dibagi di 3 titik lokasi longsor. Untuk kendala dalam pencarian ini, kendala yang utama adalah cuaca. Jika kondisi cuaca hujan, maka proses pencariannya akan dihentikan sementara karena kondisi tanah di sekitar lokasi longsor sendiri kondisinya labil dan rawan longsor. Dikhawatirkan untuk keselamatan para tim SAR gabungan yang sedang melakukan operasi pencarian ini untuk keselamatan yang diutamakan begitu. Baik, Edi, apakah kemudian dari kendala cuaca yang Anda sampaikan tadi sudah sangat mempengaruhi proses evakuasi warga yang sudah dilangsungkan atau bahkan justru mencegah atau juga mengganggu proses masuknya bala bantuan dari berbagai lini, Edi? Untuk cuaca sendiri menghambat di lokasi longsor sendiri karena di sekitar lokasi tanah longsor ini selain tanahnya kondisinya labil dan rawan longsor, dikhawatirkan jika curah hujannya mungkin terlalu tinggi bisa mengakibatkan longsor susulan maupun tanah bergerak, sehingga untuk akses sendiri sehingga saat ini bisa langsung ke lokasi baik dari menggunakan alat berat maupun kendaraan yang lain. Untuk bantuan kepada para warga maupun para pengungsi yang ada di beberapa titik ini tidak ada kendala, begitu. Baik, dengan titik posko yang aman Anda sampaikan tadi, artinya adakah beberapa titik jangkauan di daerah rawan longsor sendiri yang belum terjangkau dari proses evakuasi, Edi? Dan mungkin apakah akan disisir pada hari ini? Untuk lokasi titik longsor pencarian ini sudah dapat dijangkau oleh tim SAR gabungan, sehingga dari kendaraan pun bisa mencapai di titik longsor.
Kemudian dari tim SAR gabungan hari ini akan melanjutkan kembali proses pencarian karena masih diduga ada sekitar 25 orang yang masih hilang atau yang diduga tertimbun tanah longsor di lokasi bencana longsor, begitu. Baik, Edi, untuk Anda katakan bahwa kemudian beberapa titik memang sudah seluruhnya dapat diakses dalam proses pencarian maupun juga kemudian akses posko bantuan, begitu ya. Namun apakah jika berkaca dari pengamatan Anda dan juga informasi yang Anda terima tentunya, bagaimana kemudian dan adakah tenggat dari pihak petugas sendiri terkait proses pencarian ini sampai kapan, Edi? Mengingat waktu yang terus bergulir. Untuk waktu selama proses pencarian ini, menurut kabar yang bisa menerima dari tim Basarnas sendiri, tidak membatasi waktu proses pencarian. Tapi dari tim SAR gabungan sendiri akan terus memaksimalkan dalam proses pencarian korban ini sampai ketemu semuanya 25 ini. Berarti dari tim SAR gabungan akan terus memaksimalkan, begitu. Baik, laporan langsung Edi Mustafa dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali dan jangan lupa untuk terus berhati-hati, Edi.